Ringkasannya, Syekh Syaki Al-Balkhi rahimahullah alaih mengatakan, alamatus sa'adah khamsah, tanda-tanda orang bahagia itu ada 5. Pertama, ini perhatikan di dalam diri kita, tanda bahagia itu ada 5. Yang pertama, layyinul qalb. Yang pertama, hatinya itu layyin, hatinya lemah lembut, ya, tidak kasar orangnya. Wa kasratul buka, mudah menangis kalau munajat, kalau zikir, kalau ibadah, suka gampang sekali nangis. Ini ciri-ciri orang bahagia itu, kasratul buka, ya. Wa zuhdu fid dunya, zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia itu adalah selalu menghindari perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang membuat dia hina, dana dunia, dana yang membuat hina, ya, tidak merendahkan dirinya dengan dosa-dosa. Kemudian wa qasrul amal, cita-cita dunianya, angan-angannya nggak banyak, nggak terlalu banyak pinginnya. Pingin punya mobil mewah, rumah mewah. Aku pingin punya rumah 4 lah, 1 di sini, 1 di sini, istriku 4, 1 di sini, 1 di sini, mobilku ini. Nggak begitu. Itu ciri orang sengsara. Terlalu banyak angan-angan pingin dunianya. Dan yang berikutnya kasratul haya, dia punya rasa malu yang tinggi, ya, pemalu. Tak ada duitnya tapi malu, dia minta sedekah. Itu ciri-ciri orang bahagia. Wa qala Rasulullah sallallahu alamatus sa'id arba'ah, Nabi SAW bersabda, ciri orang yang bahagia itu 4. Iza tumina adalah apabila dia diberikan amanah, dia adil, dia laksanakan. Wa idza ahada waffa, kalau dia berjanji dia penuhi. Wa idza takallama shadaqa, kalau ngomong-ngomongnya yang benar-benar aja sidik. Wa idza khosama lam yashtum, kalau lagi marah dia tidak mau mencela. Kalau lagi marah nggak mau mengutuk, kurang ajar, nggak mau nyebut benda-benda kotor, ya, binatang-binatang apa, nggak mau dia nyebut. Kalau marah aja, tapi dia nggak mau nyebut, dia tidak mengutuk, tidak menyebut kotor-kotor. Wa alamatus syaqi arba'ah, ciri orang yang syaqi, celaka kebalikannya. Diberi amanah khianat, kalau janji sering ingkar, kalau bicara sering bohong, kalau nanti bertengkar atau debat berkelahi, dia akan mencela, mencaci maki, dan tak mau memaafkan orang lain, pendendam. Faman apa waslaha fajruhu alallah, padahal barang siapa yang memaafkan, kata Allah Ta'ala, ya, dan berbuat baik, maka pahalanya akan kembali diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ini saja ringkasan dari bab ini. Walaupun ada yang sedikit-sedikit kita lewati, tetapi penjelasan kita ini sudah hampir mencakup seluruhnya, ya, sudah mencakup seluruhnya, termasuk nanti anak-anak kullu maulidin yuladu 'alal fitrah, anak-anak kita diciptakan dalam keadaan fitrah bersih. Nanti kitalah yang membentuknya, apakah anak itu menjadi syakin atau menjadi sa'id. Karena peran manusia di sana la yughayyiru hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perubahan itu diberikan Allah, peran kita untuk merubah anak-anak kita menjadi baik atau menjadi buruk. Silakan kalau ada yang mau tanya. Alhamdulillah, jika ada kepada para jamaah bertanya, bila ada silakan. Ada yang bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Ada 2 pertanyaan. Yang satu di surat Al-Waqiah ayat 7, bahwasanya nanti setelah kiamat kita terbagi dalam 3 golongan. Golongan kiri, kemudian kanan, dan yang ketiga adalah golongan yang lebih dulu masuk Islam. Di mana di situ ada keterangan bahwa sebagian besar
manusia masa lalu dan sebagian kecil manusia kemudian. Mohon pencerahannya. Dan yang kedua di surat Maryam di ayat 71 bahwasanya semua nanti yang sudah meninggal itu akan mendekati neraka, dan ini adalah sudah ketetapan Allah. Apakah betul kita semua nanti akan mendekati neraka? Yang dimaksud apakah masuk atau bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama tadi di surah Al-Waqiah ayat 7, wa kuntum azwajan salasah, kamu terbagi menjadi 3 golongan. Nah, pertama golongan ashabul maimanah kanan, kedua ashabul masy'amah kiri. Yang kanan tadi itulah yang kata Pak Syekh tadi amalannya lebih banyak dari keburukannya, maka dia masuk surga nggak dapat ajab ya. Yang kiri tadi itulah orang-orang kafir, masuk neraka langsung ya. Masuk neraka langsung. Was-sabiqunal awwalun minal muqarrabin. Ada lagi yang sabik. Yang sabik itu yang mereka masuk surga tanpa hisab, let seperti kilat. Itulah yang disebut Pak Syekh tadi, orang yang ruhaninya mengendalikan bertukar. Yang mengendalikan jiwanya adalah ruhaninya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang seperti ini enggak perlu hisab. Karena hidupnya hanya untuk Allah saja. Enggak peduli dia mana-mana. Ya. Makan karena Allah, minum karena Allah, tidur karena Allah, nikah karena Allah, punya anak karena Allah, didik anak karena Allah, kerja cari nafkah karena Allah. Semua Allah, Allah, Allah. Nusuk aktivitas hidupnya karena Allah. Orang seperti ini enggak perlu hisab. Memang udah baik. Itu nanti seperti kilat. Nah, itu pembagiannya sama ya. Jadi ada 3 golongan secara umum. Sesuai dengan penjelasan Pak Syekh Abdul Qadir Jilani berdasarkan ayat dalam Quran. Kemudian yang kedua, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali melewatinya ya. Wa inna minkum ila wariduha. Yang melewatinya maksudnya ini kan disebutnya dalam Quran ini. Jadi ketika kita nanti mau masuk surga sendiri pun kita harus melewati neraka. Maksudnya apa? Melewati sirat yang ada di atas neraka. Siratul mustaqim itu di atas neraka. Jadi neraka itu kita lewati. Maka yang jatuh ke neraka tak ada aman. Ada seperti kilat, lek. Gitu. Ya, bukan kita semua masuk neraka, masuk ke dalamnya, bukan begitu maksudnya. Wariduha itu melewatinya gitu. Bukan masuk. Kalau masuk dakhiluha bahasanya gitu Pak ya. Bahasa Arabnya dakhiluha, masuk dakhola. Kalau warid lewat saja gitu. Waroda melewati saja sepintas, mintas. Itu bahasa ayatnya itu kan beda. Nah, jadi disebut melewat karena warid itu artinya lewat bukan masuk. Ini sebagian orang salah paham, dianggap orang semua kita masuk neraka dulu. Enggak. Melewati neraka maksudnya apa? Melewati sirat yang ada di atas neraka. Kita lihat neraka itu. Nah, kita lewati neraka itu. Ya. Kayak saya tadi mau kemari, ya. Saya melewati apa namanya? Kota wisata, benar? Mampir nggak saya nggak? Nggak mampir, lewat aja gitu. Apa ya? Lewat aja depan kota wisata. Karena tujuannya bukan ke sana, tapi ke legenda. Nah, itu maksudnya. Itu memang sebagian orang salah paham.